Halo guys, kembali lagi di channel Kondroid. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series kita sebelumnya, yang dimana di sebelumnya kita sudah membuat halaman login, register, dan fitur login sendiri. Dimana saat kita mengakses ke halaman admin dashboard, maka dia akan terhalang oleh uh, middleware-nya. Oke, di sini kita akan login terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke halaman dashboard, yang dimana untuk hal pertama kita akan memperbaiki tampilan ini terlebih dahulu, yang dimana kita akan merapikan di sidebar hingga dan menghilangkan tombol ini. Oke, yang pertama kita akan merapikan sidebar kita terlebih dahulu di resource, di view, di admin, di layout, di sidebar. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Kita akan hapus seperti copyright. Kita hapus, kita tinggalkan sisa dua aja ya. Yang pertama ini untuk dashboardnya, yang mana halaman ini akan menunjukkan halaman admin dashboard, halaman admin dashboard. Kemudian yang keduanya yang di sini kita siapkan, ada di sini misalnya produk, menggunakan halaman produk admin dashboard. Oke, ini boleh akan kita hapus saja terlebih dahulu. Saat kita butuhkan akan kita tampilkan kembali lagi. Oke, kita hapus. Oke, kita save, kita kembali ke halaman kita, maka dia akan berubah. Kemudian kita akan menghapus di bagian sidebar-nya. Tinggal kita kasih ini nama admin yang login. Nah, terus yang ini kita hapus saja. Oke, kita masuk ke halamannya, ke header, logoutnya, jangan lupa logoutnya kita URL logout. Ini kita hapus aja, ini kita hapus. Yang ini kita ganti jadi Indonesia. Kita hapus aja deh. Nah, di sini jangan lupa ini kita ganti jadi, untuk mengambil user yang login caranya mudah sekali. Tinggal kita download user, nama username ID, mengambil yang login, kemudian di tabel user mengambil username-nya. Itu sudah otomatis dibuatkan oleh Laravel-nya sendiri. Oke, setelah itu kita lanjut. Yang ininya kita hapus aja deh berarti. Ini sudah kita lihat ini untuk placeholder-nya. Kita hapus aja. Kita save, ini kali kita kembali. Oke, maka dia akan tampil. Kemudian kita hapus saja yang ini ya. Untuk gambarnya kita aja, untuk worknya tadi kita hapus, kita selesaikan aja layoutnya. Oke, kita save, kita kembali. Oke, berhasil ya. Ini kalau kita tekan logout, dia akan logout rekeningnya, dia tidak akan bisa disuruh login kembali karena sessionnya sudah dihapus.
masuk ke copyright 100, masuk ke passwordnya. Oke, kemudian kita akan menghapus tombol-tombol ini dulu. Untuk menghilangkan ini, kita bisa dengan cara membuka di bagian di template kita. Pertama-tama kita buka di bagian public, kemudian di bagian admin, di bagian CS, kemudian masuk di style switchers. Kemudian bisa kita tutup, kemudian add switchernya kita matikan saja, kita komentarin. Dengan begitu, saat kita buka lagi template-nya, nah jadi tidak ada. Oke, setelah merapikan template-nya, kita akan masuk ke cara untuk CRUD. Yang pertama kita akan create terlebih dahulu. Untuk create, pertama-tama kita perlu membuat sebuah controller baru, yang dimana hanya ulang lagi dengan cara mengaktifkan PHP, aktifkan make controller admin slash product controller, enter. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah metode di dalam fungsi kelas produk controllernya, di mana kita masuk admin produk controller, kita buat sebuah metode index function index, yang dimana di dalamnya kita masukkan terlebih dahulu, kita akan mengembalikan sebuah tampilan view in product index. Nah, kita save, kemudian kita buka di bagian public admin, dan kalau di resource view admin, halaman baru, kita buat folder baru dulu, produk, itu buat nama index.php, dimana kita copy aja ininya, itu kan ini kan ya tampil. Kemudian kita buat routingnya dahulu. Agar routingnya lebih rapi, kita akan memecahnya ke beberapa bagian, di mana kita buat folder baru, misalnya si admin, nanti kita buat lagi untuk user ke pelanggannya. Jadi di admin kita buat sebuah file produk PHP, di mana dia akan menghandle semua routing dari produk itu. Oke, buat kita pilih yang inputnya support pakai dash controller, produk controller, plus kemudian kita group function, yang pertama kita buat root get produk dengan metode index, dan tab webnya kita apa namanya, kita include dulu, kita masukkan di sini dengan cara include admin plus produk accept. Kemudian jangan lupa di sidebar-nya kita lihat dulu apakah sudah kita ubah, dia udah produk.
Oke, saat kita menjalankannya, kita refresh, masuk. Nah, dia masuk ke halaman admin produknya. Kemudian kita akan buat sebuah card yang dimana di dalam card itu ada tabel. Ada terdapat tabel. Oke, kita masukkan dulu di sini. Kita masuk. Di sini kita buat dulu di bagian indeksnya. Kita buat ke dalam sebuah row yang dimana di dalamnya ada close ND glass, yang dalamnya ada card, yang dimana dapat lebar, yang dalamnya ada produk dan sebuah link A dengan kas 15 info primary dengan floatnya baik sebelah kanan URL slash produk slash get, dan di dalamnya tekankan sebuah kayak apa namanya icon di titik pa terus matikan. Oke, dan kita jalankan lebih dahulu. Nah, dia berhasil. Oh, jangan lupa di dalamnya kita kasih tambah tulisan add new product. Oke, kita kasih ke oke, udah. Kemudian dalamnya jangan lupa kita kasih sebuah card body di mana di dalamnya ada tabel dengan kelas, dengan sebuah kelas tabel yang ada Vivid CL, sebenarnya ada seperti nomor, action, dan produk, date, dan misalnya dan stok produk. Oke, kita jalankan. Oke, nanti untuk isi tabelnya akan kita lanjutkan untuk di selanjutnya. Setelah itu kita akan membuat halaman untuk grade-nya. Ini kan belum kita handle, maka kita handle terlebih dahulu untuk halaman grade-nya dengan cara kita buka di bagian min produknya, masukkan deh create banyak, kita masuk ke dalam metode create. Metode kan kita buat, jadi tinggal kita buat lagi public function create, yang dimana di dalam namanya perlu kita kembalikan sebuah view admin produk create. Oke, ini kan memang ada tampilan, jadi kita copy aja yang ininya, copy duplikat. Nah, jika tidak ada tampilan duplikat ini, teman-teman silahkan untuk menginstal extension namanya file utils di apa jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code.
Oke, ini kita hapus. Di sini kita cek, kita hapus. Ini jadi create produk jika kita jalankan, maka dia akan menampilkan halaman create produknya. Oke, jika sudah tampil, maka kita perlu membuat formnya. Nah, pertama-tama perlu kita lakukan adalah untuk membuat formnya terlebih dahulu, di mana kita akan memberikan sebuah nama produk, price produk, stok produk, gambar produk, dan description produk. Oke, dan untuk di gambar produk atau picture produknya akan kita buat dinamis, jadi kita bisa mengupload lebih dari satu gambar. Oke, pertama kita berlalu dulu untuk fontnya. Font, namanya post, jangan lupa kita masukkan aja URL admin slash produk. Kita masukkan juga di sini CSS-nya. Kemudian untuk kita bisa mengupload, kita perlu memasukkan sebuah tab. Ini wajib hukumnya untuk jika kita ingin mengupload sebuah file di dalam sebuah form. Oke, pertama kita akan membuat sebuah margin button 3. Di dalamnya kita masukkan label dengan kelas control label dengan name produk. Dapat input dengannya adalah from control, punya teks dengan kita kasih sebuah name aja. Kemudian dannya kita tampilkan lagi, misalnya price produk dengan stok produk. Kita masukkan di sini price produk dan foto produk. Kita buat dia agak sejajar, jadi dengan cara draw sebenarnya sama aja, kita copy aja di sini. Di sini misalnya price produk, price, ini kita copy, ini tipenya number ya, stok juga tipenya number, stok di sini kita kasih stok. Oke, setelah itu kita set dulu, kita lihat tampilannya. Oke, tampilannya sudah berhasil. Di sini ada name produk, price produk, dan subproduk, dan di bawahnya kita akan membuat sebuah inputan, namanya inputan pengambilan gambar secara dinamis, di mana kita bisa mengupload lebih dari satu gambar. Caranya cukup mudah sekali. Teman-teman sila mengikuti. Di sini kita buat di dalam sebuah jembatan lagi 3. Input lagi, pertama kita kasih label controller pictures produk, dan di dalamnya kita buat sebuah div dengan input group, dan dalamnya kita kasih kelas input 2. Ini untuk inisialisasi juga, dan kemudian kita kasih juga input group ID, dan jangan kita buat lagi input from all, dalamnya tipenya file, kita kasih main picture,
Tapi kan ini kan dia ada banyak, jadi kita buat pinnya, kita tambahin kayak simbol array. Jadi kita kasih simbol seperti ini di bagian apa namanya, di bagian kontingen, di bagian name untuk tipe file yang ini, supaya kita bisa mengupload lebih dari satu file. Dan jangan lupa kita kasih stripnya di sini, misalnya bisa hanya png, koma, jpg, koma, jpeg, jpeg. Oke, kemudian kita kasih sebuah button dari UTN primary, di mana kita kasih ID juga btn supaya kita bisa membuat dia kayak dinamis menggunakan jQuery. Ini titik pub terus, jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi idenya saat tombol ini diklik, maka dia akan menampilkan ini salah ini saya saat ini diklik, dia akan menampilkan form ini lagi, di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Oke, ini jangan lupa tipenya kita kasih button agar dia tidak usah kita lagi. Kemudian kita kasih lagi di sini yang kedua, sama aja sih, kita copy aja. Tapi ini kita masukkan ke dalam div baru, yaitu yang ini clone. Nah, tapi di sini kita ubah. Di sininya jangan ini, tapi kita kasih plus untuk menghapus yang baru. Kasih danger. Di sininya jangan lupa diubah juga. Untuk ID-nya remove. ID apa namanya, ID buttonnya. Nah, yang lain lagi sama juga sih. Nah, kita tampilkan di sini. Oke, jadi ada. Jangan lupa kita kasih margin topnya misalnya 2 aja. Di sini aja lah ya, margin topnya 2. Nah, dia ada batas ke atas bawahnya. Oke, kemudian jangan lupa kita sembunyikan dulu aja biar lebih baik. Nanti akan kita munculkan saat kita klik tombol ini, maka dia akan muncul. Ini bisa kita menghilang, tapi ya saya tutup sampai nanti kita hapus. Oke, kemudian kita kasih lagi misalnya button md3 dengan SD grid. Kita kasih button titik primary aja ya, primary produk. Oke, dia berjalan. Oh, ini tidak ya, berjalan ya. Jangan lupa ini di luar ya. Nah, maka tampilnya akan lebih rapi. Oke, kemudian kita kasih titik submit. Oke, dah kita akan menjalankan sebuah function ini ya. Untuk saat diklik, dia akan menampilkan tampilannya ke bawah. Di sini kita akan menggunakan salah satu teknologi, yaitu jQuery. Dengan menggunakan jQuery, maka kita akan lebih mudah memanipulasi formnya menggunakan manipulasi DOM.
Oke, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah dengan cara jQuery CDN, ke CDN aja lah ya. Kita copy aja dulu jQuery CDN-nya. Ya, kita pakai yang copy saja, yang titik kosong. Kita copy, kemudian kita paste di bagian ini. Oke, kita paste. Kemudian kita buat script. Kemudian untuk mengecek apakah query-nya berhasil ditampilkan, kita buat aja dokumennya di render, alamnya di render, maka saat selesai di render, akan mengenalikan sebuah blok yang berisi hello world. Ini untuk mengecek apakah query-nya berhasil atau tidak. Kita inspect di sini, kita ubah aja ya. Oke, di sini ya kita load, maka berhasil. Coba kita kita hapus dulu. Apakah dia berhasil? Maka jika query yang dihapus dia maka dia akan error, yaitu adalah baularnya tidak di define. Maka itu kita berarti jQuery-nya berhasil terpasang. Oke, kemudian ya kita manipulasi deh. Di sini kita dolar btn add, yang dimana btn add adalah btn ini. Saat btn add-nya itu diklik, kita akan mengembalikan sebuah function. Kita buat dulu var ls, kita buat var list html ya, dimana kita ambil buat ini. Jadi kita ambil kayak kita ambil apa namanya, kita ambil div ini, elemen ini, yang semua elemen ini. Jadi semua elemen ini kan kita ambil dan masukkan ke dalam sebuah variabel html. Lupa kita kasih juga titik html agar kita ambil. Kemudian udah deh, kita buat, kita masukkan ke dalam, kita ambil dulu di sini input group ini. Nah, yang input group ini, oh jangan lupa ya, yang di ini jangan dihapus, yang dua ini jangan lupa dihapus, tulis sisakan satu aja biar tidak bentrok. Oke, ini ptn ini kita tulis input group, kita tambah sendiri after. Jadi setelah elemen ini, bawahnya akan kita tampilkan deh seperti ini, YouTube nampil lagi gitu. Seperti itu idenya. After langsung ambil HTML-nya, kita save, coba kita jalankan, apakah berhasil. Nah, dia akan nampil sampai ke bawah, tapi ini kan belum function untuk ngapasnya belum jalan. Oke, function jalannya cukup sama sih. Kita buat lagi, ini dolar, tapi di sini kita ambil dari seluruh bodinya, seluruh elemen HTML-nya. Body saat kita on klik, saat bodinya diklik, spesifiknya kliknya di bagian button remove ini, maka akan mengalihkan sebuah function callback dollar this the close
kita proses input grupnya kita remove. Jadi input group yang mana? Nah, input group yang ini, yang terbarunya. Oke, saat kita jalankan. Oke, saat kita tambahkan, nah maka dia akan terhapus. Oke, ini sudah dinamis. Oke, untuk halaman form, tip formnya sudah berhasil kita buat. Jadi di sini kita bisa mengupload lebih banyak file, tidak hanya satu. Untuk katalog file kita, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk menghandle apa namanya file kita upload tidak tersimpan di storage app ini, bagian publik ini, maka kita akan langsung menyimpannya di bagian publik agar lebih mudah untuk melihat, untuk memanggilnya atau melihatnya di halaman untuk dipanggil oleh user, tidak tersimpan di bagian storage ini. Maka caranya cukup gampang, kita konfigurasi di config di file system. Untuk di bagian lokal ini tinggal kita ubah aja di sini jadi public path. Ini yang lupa kita kosongkan agar tidak dibuat folder app seperti ini dan public, tidak lebih langsung di dalam folder public ini akan ada gambar-gambar yang akan kita upload. Oke, setelah itu kita akan menghandle apa-apa yang dikirim. Kita buat lagi sebuah meetingnya di sini dengan metode post, yang dimana metode post ini mengarah ke admin produk yang punya kita aja di sini produk dengan metode post dengan metodenya dengan endpoint post, dengan endpointnya produk, yang dimana metodenya store. Buat di sini kita buat public dan store, dalamnya kita kasih request dimana kita kembalikan lagi request semuanya, semua request, all requestnya kita balikin lagi. Kita jalankan, ini kita masukkan saja satu nama ini, nama laptop ini, nama jam ini, maka kita akan handle. Oke, aman. Ini kita menghandle pertama, error handlernya akan kita apa namanya kita handle, di mana saat kita ini kok masa bisa kita ngirim data nol. Nah, untuk mengatasi itu cukup mudah sekali di Ravel. Sudah tersedia validate dari Ravelnya. Oke, caranya gampang di sini. Ada request validate yang dimana coba sebuah array mana di dalamnya akan kita validasi seperti name, price, stock, picture, dan satu lagi description, lupa kita ketiga label, label, description, fix area, form control, dan description. Nah, namanya description. Jadi di sini kita masukkan si pertama itu ada name, required, wajib, price,
Top pictures, kemudian description. Oke, maka ini set kita jalankan. Dia akan kita klik dengan data kosong, maka dia akan mengembalikan halaman ini. Nah, ini kan user tidak tahu apakah datanya ini kenapa berbalik, kok bisa berbalik seperti ini. Nah, caranya cukup gampang sekali. Yang teman-teman lakukan cukup menambahkan pesannya, tertangkap pesan errornya dengan cara di sini kelas, di dalam kelasnya error name, nama name ini, kemudian kita kasih kelas is invalid. Nah, itu kita terapin ke semua form kita. Ini kita ganti juga price, sini kita ganti stock, kemudian di sini akan kita ganti picture. Di sini akan kita tambahkan description. Kita save, kemudian kita refresh. Oh, ada yang salah ini apa? Oh, di bagian oh ini ada tulisan and error. Dari apa namanya? Bawaan dari apa namanya? Prettier, tulisan sedikitnya atau error. Apalagi di sini. Dia apa ya? Pas stok ya, pictures di sini juga untuk name description. Oke, kita jalankan. Nah, berhasil saat kita klik save. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Tapi kan di sini tidak tahu apa sih pesan errornya. Nah, untuk itu cukup mudah sih, tinggal kita tambahkan lagi di sini di bagian sini untuk menampilkan pesan errornya di bagian label. Asal aja si error dengan name, membuat sebuah div dengan teks red. Misalnya kita kasih aja sih message. Jadi di sini akan berisi message dari pesan errornya. Sama kita aja di sini untuk price, untuk top, untuk picture, dan untuk description. Oke, udah. Kemudian kita refresh. Apakah berhasil? Saat kita klik save produk dengan data kosong, maka dia akan tampil error seperti ini dengan ada pesannya the name is already easy. Oke, setelah itu step selanjutnya kita akan membuat sebuah database untuk menampung ini.
Dengan cara kita klik di sini, kita buka localhost PHP main admin kita. Kita tunggu bentar. Oke, kita masuk login. Kita login. Kita akan membuat sebuah table. Akan membuat sebuah table produk. Dalamnya tidak namanya dalam tables kita. Di sini kita kasih nama produk. Kita klik. Oke, yang dimana di dalam produk ini ada seperti ID. Kita sampai aja dengan form kita ya. Di sini ada ID, ada price. Kita kasih nama name, price, top, pictures, description, lagi create date, update date ini wajib. Kita timestamp, timestamp, teks, captcha, oke. Cara 36, 255, 255, 255, 255 ini primary 00000. Kita save. Oke, setelah selanjutnya kita akan membuat model untuk mengambil handle ini. PHP system make model produk. Oke, kemudian kita buka di sini model produk. Untuk di dalamnya sama dengan user, tinggal kita copy aja. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan. Kita hapus, kemudian ini kita ubah jadi produk. Jangan lupa ini kita ekspor untuk copy aja. Nah, sudah kita save. Oke, kemudian setelah itu kita akan masuk ke metode apa namanya create-nya. Untuk create-nya itu cukup mudah caranya. Di sini kita akan menggunakan Eloquent ORM milik Laravel. Jadi tidak perlu memakai query builder dari pihak apa MySQL. Ini cukup gampang sekali. Membuat beberapa variabel produk, kasih produk model tapi mau kelas produk tadi model ini sudah kita buat tadi, kemudian ya kita copy aja nih, kita copy aja lah yang mentah. Nah, produk yang pertama ada name sama dengan request name. Nice. Kemudian top, kemudian description. Nah, kemudian untuk handle mengambil beberapa gambar. Nah, caranya cukup gampang. Kita buat sebuah variabel variabel files yang mana array kosong. Kemudian kita kondisikan jika ada request file atas nama dengan pictures
kita akan for each requestnya, file nya s file, dimana di dalamnya kita buat sebuah variable name. Untuk nama filenya kita kasih random aja dengan waktu sekarang, kemudian random dari angka 1 sampai 100. Setelah itu kita lakukan extensionnya kayak PNG, JPG apa gitu. File extension. Nah, ini bawaan sih extensionnya. Extension. Oke, setelah itu file ini kita store deh. Kita store as ke dalam folder image. Jadi dalam pabrik ini akan ada folder image itu baru nanti dibuat gratis. Image di mana foto fotografinya. Kemudian kita masukkan ke dalam versi kita deh. Maka akan di looping akan masukkan ke dalam array ini. Maka dia akan dimasukkan ke dalam ini dan dia akan nama filenya misalnya A, B, nanti seperti itu deh. Kemudian untuk pictures JSON encode, jadi kita encode file ini sini ya. Nah, ini juga kita kembangkan ya, produk web. Nah, setelah itu kita kembali ya, return direct admin space produk. Nah, kita akan membuat ini kan dia akan menyimpan, jadi untuk ada notifikasi tampilan kayak saat kita save ini berhasil atau tidak, kita akan menggunakan sebuah apa namanya ya, package dari luar itu Swift alert 2. Nah, kita akan menggunakan ini, jadi saat produknya masih secret, dia akan menampilkan halaman apa alat yang seperti ini. Caranya cukup gampang sih. Dan kita akan menggunakan CDN lagi. Jadi kita cari installation. Nah, di sini kita akan menggunakan CDN-nya. Nah, kita buka di sini. Ini bagian ini kita tekan. Kita copy di dua ini. Nah, kembali ke Visual Studio Code kita masukkan bagian resource view admin layout di app-nya, kita masukkan ke bagian atas saja. Save. Aktifkan aja. Mapping lagi. Oke. Untuk membuktikan apakah ini berhasil atau tidak terpasang, kita akan coba untuk ini ya. Kita masukkan di bagian di sini, secret. Saat berhasil di render, menampilkan ini. Mencontoh aja sih apakah berhasil atau tidak. Switch alertnya dipasang. Oke, berarti berhasil ya dipasang ya, teman-teman.
Oke, setelah itu ini dihapus aja. Oke, setelah itu kita ke app, kita buat lagi sebuah folder dalam out nama alat yang dimana nilainya kita kasih nih for each. Nah, kita kasih di sini kondisi untuk paste sama warning, kasih paste status dimana jangan kita kasih kondisi jika sessionnya sama dengan status, maka kita solve, kita kasih script. Di sini kita kasih solve fire position top n, kemudian iconnya kemudian tipenya sama juga tapi di session status ini, session status ini, kemudian show confirm buttonnya kita kasih press aja, lalu untuk kita kasih 1500. Oke, setelah itu jangan lupa tak info di bagian setelah teman-teman list aja lah ya, include admin slash write out slash alat. Oke, lalu untuk memanggil teman-teman di sini saat berhasil kita punya duit sukses dengan profiling apa ya namanya, pesannya apa ya, sukses with new product. Nah, seperti itu deh. Oke, di sini kita akan mencoba dulu. Kita kasih contoh aja, misalnya ini aja ya. Kayak contohnya sini HP Victus. Misalnya yang mana yang indah. Nah, kita copy aja di sini. Pastekan. Kemudian untuk harganya 1.799.399. Oke, 799. Kemudian stoknya hanya 5. Untuk gambarnya saya sudah menyediakan ada 5x1. Saya ada berapa ya gambar saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pertama kita masukkan dahulu yang ini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemudian yang keenam. Untuk deskripsinya kita copy aja, paste. Oke, kita coba kita save produk, apakah berhasil. Oke, ada apa nih? Oh, apa nih? For each argument must be typically update on given. Oke, kita cek dulu di sini.
request file. Oh, ini tipe teman-teman. Feature. Nah, save. Sini pasti di public nanti enggak ya. Oke, kita refresh, kita continue. Nah, sukses ya, create new product. Saat kita di sini di bagian public, image sudah tertambah gambarnya. Ini sama deh seperti apa namanya yang kita upload tadi, dan di database kita cek ya berhasil tertambah. Oke, kita kasih contoh satu lagi deh. Misalnya apa ya? Iya, gambarnya sama aja lah ya. Contoh aja. Add, misalnya berapa harganya? 13 899. Misalnya dua gambar yang sekolah aja dah. Gambar yang tadi ya. Deskripsinya sama aja. Oke, di sini dipanjang. Save, kita save produk, maka dia akan tampil sukses klik new produk. Database kita bertambah dan di gambar kita juga akan bertambah juga. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dengan gambar yang terbaru. Oke, mungkin itu aja untuk video scriptnya. Selanjutnya kita akan masukkan dalam read. Cukup panjang untuk video scriptnya. Semoga teman-teman nontonnya sampai akhir. Jika ada yang ingin silahkan komen di bawah. Jika ini lewat, silahkan teman-teman putar kembali aja videonya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.